Shalom dan selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam renungan santapan firman Tuhan hari ini, Rabu 2 Jun 2021. Pembacaan dipetik dari Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai 27. Bersama kita mendengar dan merenungkannya. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di syurga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, ketika Tuhan Yesus melayani di muka bumi, ada 3 golongan besar orang Yahudi. Pertama, orang Eseni. Mereka memisahkan diri dari keramaian, menyalin kitab, dan fokus untuk hidup melayani dan menyenangkan Tuhan. Kedua, orang Farisi. Mereka memegang teguh hukum Musa, lalu mereka ciptakan adat istiadat yang banyak diambil dari prinsip-prinsip Taurat. Mereka percaya bahwa orang kalau sudah mati, Tuhan boleh membangkitkan mereka, kemudian hidup di surga. Cuma, orang Farisi ini punya keinginan bahwa mereka mendambakan seorang juru selamat, bukan membebaskan manusia dari dosa, tetapi membebaskan manusia dari perbudakan bangsa asing. Ketiga, orang Saduki. Mereka adalah orang Yahudi yang kaya dan berpendidikan. Jumlah mereka sebenarnya sedikit, tetapi pengaruh mereka besar hingga banyak yang menjawat kedudukan penting sebagai pemimpin bangsa. Mereka percaya pada pengajaran perjanjian lama. Mereka tidak mengikuti tradisi yang dianut oleh orang Farisi. Tidak percaya adanya kebangkitan, dengan alasan mereka tidak menemukan pengajaran tentang kebangkitan dalam perjanjian lama. Mereka hanya percaya bahwa ketika tubuh mati, jiwa pun mati. Maka pertanyaan yang diajukan kepada Yesus dalam Markus ayat 19-23 seolah-olah bermaksud mengolok-olok. Lalu Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, kamu tidak mengerti kitab suci, tidak mengerti kuasa Allah. Kamu tidak tahu bahwa Tuhan sanggup
membangkitkan orang dari kematian. Apabila orang mati, yang mati itu jasmaninya, tetapi rohnya akan diberikan tubuh jasmani yang baru dalam Tuhan. Dalam Markus ayat 25, Tuhan menjawab begini, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di syurga. Kehidupan di syurga itu ada. Tuhan akan memberikan tubuh jasmani yang baru kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Perlu tinggal bersama-sama dengan Tuhan di syurga selama-lamanya. Inilah kehidupan di syurga, bahwasanya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diberikan tubuh jasmani yang baru. Tuhan berkata kepada orang-orang Saduki bahwa kamu itu tidak mengerti. Ketika Tuhan memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub, artinya Tuhan mengatakan kepada kita juga bahwa Abraham, Ishak dan Yakub meskipun sudah mati, mereka hidup. Hidup di mana? Di dalam surga bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudari sekalian, kehidupan di surga itu berbicara mengenai kehidupan yang kekal, abadi bersama dengan Tuhan. Di situ tidak ada lagi orang kawin dan mengawinkan, karena manusia dirancang untuk hidup seperti malaikat di surga. Dengan demikian, kita boleh tahu ketika orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita kenal dipanggil oleh Tuhan, kita tahu mereka akan hidup bersama-sama Tuhan selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin.